Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu Allah berkahi. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di video kali ini Kak Ulfa akan meneruskan materi tentang fisika, yaitu tentang dinamika partikel atau sering kita kenal dengan hukum Newton. Sebelumnya kakak sudah bahas beberapa subbab, mulai dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian ada gaya yang membentuk sudut, kemudian ada gaya gesek, kemudian ada juga dengan gaya normal. Nah, sekarang kita ambil contohnya ya, contoh soalnya. Nah, sebelumnya kakak sudah menuliskan soal sebagaimana yang kalian lihat di papan tulis ini. Bisa dibaca ya. Nah, ini soalnya soal yang kakak ambil dari buku Wangsit ya, Wangsit SBMPTN. Ini dia Wangsit SBMPTN untuk UTBK. Sangat rekomendasi untuk kalian yang mau melatih kemampuan kalian di fisika atau di pelajaran yang lainnya dari buku Wangsit. Jadi kakak ambil dari sini. Ini soal UTBK-nya. Kalau kakak nggak salah, ini soal nomor 56 ya. Ini soal nomor 56. Di mana soal ini adalah soal asli ya. Ini soal asli SBMPTN. Ya, ini nomor 56 SBMPTN 2014 ya. Ini asli soal SBMPTN 2014 Saintek. Ini soal SBMPTN ya 2014. Saintek ya, bagi adik-adik yang ngambil jurusan Saintek nanti coba deh diasah kemampuannya dengan melatih soal-soal Saintek seperti ini. Begitu ya. Nah, di soal dinyatakan sebuah peti bermassa 50 kg ditarik dari A ke B dengan gaya F yang arahnya mendatar. Nah, tadi di soal gambarnya, kalau kakak tidak salah, gambarnya seperti ini ya, adik-adik semua. Gambarnya seperti ini ya, bidangnya bidang miring. Di sini adalah sudutnya, sudut theta. Kemudian di sini adalah benda ya yang mempunyai massa ditarik dengan gaya sebesar F. Oke, mendatar ya. Ini mendatar. Gak boleh naik sedikit, dia mendatar ya. Jadi ini suatu titik sub ini ya. Ini ditarik dengan gaya sebesar F. Padahal dia berada di bidang miring gitu ya kan. Jadi ini kan sebenarnya complicated gitu, banyak permasalahannya. Oke. Lalu di masanya adalah sebesar M, kakak tuliskan di sini massa ya, massanya sebesar 50 kg. Kemudian ditarik dari A ke B, kita tak tahu titik B-nya di mana, yang penting dari A ke B dengan gaya F yang arahnya mendatar. Ini arah mendatar ya, arahnya mendatar. Yang arahnya mendatar, benda turun dengan percepatan 4,2 meter per sekon kuadrat. Berarti ada percepatan di sini yang nilainya adalah 4,2 meter per sekon kuadrat. Baik. Lalu dengan bila tangen theta adalah 3/4. Ingat, kalau diungkit di sini nilai tangen theta ya, berarti gambarannya seperti ini. Ini gambaran dari gambar yang kecil tadi ya. Kalau kakak jabarkan lagi lebih rinci ke atas, ini gambarnya kira-kira seperti ini ya. Inilah tangen tetanya dekku. Oke. Ingat di trigonometri bahwa tangen theta itu rumusnya adalah desa. Desa berarti depan per samping. Dia katakan depannya 3/4, berarti depannya 3, sampingnya 4. Berarti depan sudut ya. Di sini 3, sampingnya 4, otomatis ini istimewa kan? Berarti di sini adalah miringnya sebesar 5. Pelajari lagi yang trigonometri atau Pitagoras. Ingat ya, ini kan 3 kuadrat, 4 kuadrat berarti 25. Akar dari 25 adalah 5. Di situ kan dapatnya ini. Ya, tak perlu kakak rincikan lagi. Kemudian ada cos. Cos theta itu adalah samiko. Samiko berarti samping per miring. Samping sesudut 4 ya. Miring sesudut berapa? Miringnya 5, berarti 4/5. Kemudian sin di sini ya. Sin theta berarti di sini berapa? Sin itu demi si. Berarti depan per miring, demi si. Depannya siapa? Depannya 3. Miringnya siapa? Miringnya 5, berarti 3/5. Oke. Bisa?
Oke, baik yang baru bergabung dengan channel Mas Rumus Fisika, untuk mendukung channel ini supaya tetap terus update, maka jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk adik yang baru subscribe dan baru gabung. Nah, kita lanjutkan materi kita ya. Baik, di sini katanya percepatannya 4,2 dengan miyuka, bukan UK ya. Miyuka 0,5. Miyuka berarti di sini adalah gaya gesek. Terdapat gesekan di sini. Otomatis bidangnya ini adalah bidang tidak licin ya. Berarti kakak bikin di sini bahwasanya miyuka itu nilainya adalah 0,5. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah CF. Yang ditanya adalah nilai CF. Baik. Perlu kita lakukan proyeksi dari gaya yang bekerja pada benda ini. Oke, yang pertama adalah apa? Yang pertama kan Deku, otomatis kalau kakak begini kelihatan. Coba kameramen lihat, kelihatan di sini. Kalau misalkan ini diuraikan gayanya, kakaknya masih terlihat? Tidak. Berarti kakak harus seperti ini. Oke, baik. Berarti kan Dek, kalau ini adalah theta atau sudut, berarti kan ini ke bawah nih, lurus aja. Ini adalah gaya berat sebesar W, ya. Kemudian kalau ini sebesar W, oke, kakak perbaiki lagi. Coba ini ya. Ini ke bawah adalah sebesar W. Ya, berarti kan lurus ke atas. Ini bidangnya kan bidang miring seperti ini ya. Bidangnya kan bidang miring begini. Ini bidang miring. Kalau ini bidang miring berarti untuk gaya normalnya apa? Gaya normal itu ya gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Bidang sentuhnya miring berarti ke atas dong. Iya. Berarti ini ke atas ya. Ini ke atas. Ini kemari. Ini dikatakan sebagai gaya normal. Ya kan, Dek? Oke, baik. Nah, di sini yang paling perlu, kalau ini adalah bidang miring, nah ini bidang miring, berarti ini adalah bidangnya. Kalau kita bikin sejajar, ini juga adalah bidang miring. Berarti gaya ini sekarang adalah gaya yang membentuk sudut terhadap bidang miring. Kalau dia terhadap bidang X memang mendatar. Tetapi kalau kita tinjau sebagai bidang miring, ini kan bidang miring. Kakak naikkan satu bidang miringnya begini. Ini kan bidang miringnya naik nih. Nah, kalau kakak proyeksi seperti ini. Ini kan sejajar dengan ini. Ini ya. Berarti kalau seperti ini kan artinya ini membentuk sudut. Berarti di sini adalah theta. Yang diapit berarti nilainya apa? Di sini adalah nilai F cos theta. Kurang jelas ya ini ya. Kalau ini kurang jelas, kakak nyatakan dari ucapan kakak bahwa ini adalah F cos theta. Baik, kalau di sini tidak ada yang diapit, otomatis di sini ada dong yang tidak diapit. Iya Kak, benar Kak. Iya. Ini dinyatakan sebagai F sin theta. Bisa ya? F sin theta. Baik. Kak, ini normal kalau ke bawah ada putus-putus ya? Iya, bagus ini. Ini ke bawah, putus-putus. Nah, ini dinyatakan sebagai membentuk sudut theta. Berarti ini adalah W cos theta. Sedangkan yang tidak diapit di sini ya, yang tidak diapit membentuk apa? Berarti yang tidak diapit ini adalah W sin theta. Ini yang tidak diapit ya. Ini berarti W sin theta. Banyak ya. Ini sudah complicated dia. Sudah mantap ya. Berarti di situ ada W cos theta, ada W sin theta, ada F cos theta, ada F dan juga F sin theta, kemudian juga ada N. Ada banyak sekali gaya ya, Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, banyak. Belum lagi gaya gesek. Oke, gaya gesek ke belakang. Kenapa kita tahu ada gaya gesek? Karena di sini dikatakan ada miyuka. Berarti ke kiri Dekku ya, ke kiri, ini lurus ke kiri. Ada yang disebut sebagai gaya gesekan. Sejauh ini paham? Oke, keep watching ya. Tetap tonton video ini sampai dengan akhir. Sekarang kita lanjutkan. Yang ditanya adalah nilai F. Berarti kita hubungkan dengan hukum 2 Newton. Sebelumnya, kita harus kumpulkan dulu gaya yang bekerja pada sumbu X dan juga gaya yang bekerja pada sumbu Y. Baik, sumbu X yang dimaksud di sini adalah sumbu yang bidangnya, berarti bidangnya adalah bidang miring ya. Bukan sumbu X terhadap bumi, bukan. Tetapi terhadap bidang. Bidangnya adalah bidang miring, berarti ini adalah sumbu X-nya. Artinya gini loh. Ini adalah sumbu X ya. Berarti ini ya ke atas adalah sumbu Y gitu. Kalau di bidang miring kan di bidang bumi berarti ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y. Ini terhadap permukaan bumi. Yang ini terhadap apa Dekku? Ini terhadap bidang. Bisa ya? Yang kita gunakan yang mana? Yang ini. Oke, bisa? Baik. Kakak masukkan sigma F
yang bekerja di sumbu X mengalami pergerakan. Berarti mengalami pergerakan berlaku hukum 2 Newton. Sigma F di sumbu X sama dengan M dikali dengan A. Sudah? Kemudian apalagi yang bekerja di sumbu X? Sigma F yang bekerja di sumbu X apa saja? Yang bekerja di sumbu X adalah, berarti bidang miring ya, perhatikan bidang miring say. Oke, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Yang ke kanan banyak ya. Ada di sini F cos theta. Baik, berarti kakak tulis di sini F cos theta. Dikurang atau masih ada? Masih ada ya. Ini ada W sin theta. Baik, kakak tambah ya, sama-sama ke kanan mereka kan dek, karena gaya adalah besaran vektor yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Kalau arahnya ke kanan positif, kalau arahnya ke kiri pasti negatif. Baik ya, berarti F cos theta dikali dengan W sin theta. Ya, W sin theta. Sudah, dikurang dengan F gesekan. Nah, seperti ini. Kan ke kiri tuh F gesekan. Ini menjadi satu kesamaan, sama-sama F di sumbu X. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita tinjau sigma F yang bekerja pada sumbu Y. Sumbu Y bergerak tidak? Tidak, berarti dia dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam berarti sumbu F di sumbu Y sama dengan 0. Artinya adalah apa saja yang bekerja di sumbu Y? Normal ya, berarti normal. Yang sama-sama ke atas positif, normal ditambah dengan F. Ada sin ya, F sin theta. Tahu ya dek dari mana? Ini kan normal nih ke atas nih. Kemudian F sin theta ke atas ya. Yang ke bawah adalah W cos theta. Baik, keep on watching ya. Berarti N tambah F sin theta dikurang dengan W cos theta. Ini sama dengan 0. Maka salah satunya bisa menjadi persamaan. Oke. Kalau ini menjadi satu persamaan, berarti kalau kakak tuliskan ini N ditambah dengan F sin theta sama dengan W dikali dengan cos theta. Kak, aku mau berpersamaan untuk N aja kak, karena dia yang lebih simpel, boleh. Berarti normalnya sama dengan, ini pindah ke kiri ya. Berarti W dikali dengan cos theta dikurang dengan siapa? F dikali dengan sin theta. Oke, ini masih penjabaran rumus. Sekarang pertanyaannya adalah, yang ditanya adalah besar nilai F. Oke, yang ditanya adalah si F. F itu banyak. Ada F di sumbu Y, ada juga komponen F di sumbu X. Oke, terserah bagaimana kita menyelesaikannya. Kita ambil yang ada persamaan aja. Kalau kakak ambil persamaan yang ini aja, bisa ya. Karena kan yang di sini ada M dengan A. Baik, kita gabungkan mereka. Nilai dari F ya dikali dengan, ini adikku, nah F ini adalah F dikali dengan cos theta. Baik, ini ditambah dengan W dikali dengan sin theta ya, dikurang dengan F gesekan sama dengan M kali A. Kalau tulisan kecil kayak gini masih bisa dibaca? Bisa ya? Kalaupun tidak bisa dibaca, nanti kakak saranin kalian atur kualitas videonya menjadi HD. Artinya kalau sudah kualitas HD, maka tulisan yang kecil pun bisa kalian lihat lebih jelas ya kan adik-adik? Iya. Kalau bisa kalian buat yang 1080 HD ya. Pastikan dalam berwifi ya, atau memang paketnya terpenuhi. Mudah-mudahan banyak rezeki bisa mengakses video kakak dengan lebih baik lagi. Oke, F cos theta tambah W sin theta dikurang F gesekan dikali dengan M kali A. Oke, F-nya ada, F-nya ditanya. Cos theta-nya ada. W-nya ada. W itu ingat, rumus dari W adalah M kali G. W rumusnya adalah M kali G. Oke, untuk gaya gesekan, F gesekan rumusnya adalah mu dikali dengan normal. Mu dikali dengan normal. Baik, F gesekan ada nih, kita ganti nanti, sin theta kita ganti, F gesekan kita ganti juga pakai rumusnya. Baik ya, kakak tuliskan. Berarti F, karena masih ada turunan rumus, F cos theta ditambah W, turunkan rumusnya, M kali G, kali dengan sin theta, dikurang, gaya geseknya apa tadi? Mu dikali dengan normal sama dengan M kali A, seperti ini. Baik, ada lagi yang diturunkan rumusnya, ada yang ini. Ini tadi kan kita pecah, dapat persamaan ini. Ini persamaan baru. Kakak bikin aja ini persamaan baru, persamaan 1. Jadi persamaan 2 ini, kita substitusi ya bahasanya ya. Kita masukkan N ini, komponen N ini ke persamaan ini. Persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2 yaitu si N. Begitu bahasanya ya. Baik, jangan pusing, enak sekali kalau kita paham. Baik, kita masukkan F. F yang ditanya ya.
Berarti kakak tuliskan F dikali dengan cos theta ditambah dengan M kali G, ya, kali dengan sin theta dikurang mu, masukkan persamaannya, dikali dengan W cos theta, baik, dikurang apa? Dikurang F sin theta sama dengan M kali dengan A. Mantap sekali nih. Oke, F yang ditanya. F cos theta 4/5. Oke, tambah berapa ini M kali G? Masanya berapa? Masanya 50 kali gravitasi 10 dikali dengan sin theta. Sin tetanya berapa? 3/5. Oke, 3/5. Sejauh ini selesai ya. Dikurang mu-nya berapa? Mu-nya 0,5. Baik, 0,5. Terus dikali dengan di dalam W-nya berapa? W-nya 50 kali dengan 10 berarti 500. Ya, dikali dengan cos theta. Cos tetanya berapa? Cos tetanya 4/5. 4/5. Oke. Dikurang F. F yang ditanya. Sin tetanya berapa? Sin tetanya adalah 3/5. Kali dengan 3/5. Oke, sama dengan M kali A. Masanya berapa? Masanya 50. Percepatannya berapa? Percepatannya 4,2. Oke, bisa sampai sini? Bisa ya? Jangan bingung ya, Dek. Baik, yang bisa mati-matikan. Ini 5 mati, di sini mati. Ya enggak sih? Ya, ini mati, di sini mati. Ya enggak sih? Iya, Kak. Baik, kita selesaikan. Ini karena dia per, kita bikin koma aja. 4 dikali 4/5. 4/5 ini setara dengan 8/10. 8/10 itu sama dengan 0,8. Benar? Benar. Berarti kakak tuliskan F dikali dengan 0,8. 0,8 F. Seperti itu ya. Ditambah dengan, yuk, satu-satu kita selesaikan ya. Ini 5 dengan 5 mati, berarti 100 kali 3, 300. Oke, atau ini nanti kalau kurang panjang, takutnya nggak muat ya kan, Dik? Oke, kakak pindahkan sedikit aja ya. Berarti kakak tulis di sini 0,8 F ditambah dengan 5 mati, ditambah dengan 300, ya kan? Terus dikurang, ini kalikan ke dalam. 0,5 ini udah mati, berarti tinggal 100 ya. Berarti 100-nya dikali dengan 4, 400. 400 dikali dengan 400, 4 ya. 400 dikali 0,2 berarti 200 ya. Ya, 200. Ini 200 ya. 0,5 dikali dengan 400 ya. 400 dibagi dengan 2. 0,5 itu kan artinya setengah. Setengah dari 400 berarti adalah 200. Ya kan, Dekku? Ya, Kakak. 0,5 dikali F. F-nya dikali dengan 0,6 berarti dikurang. Ini dikurang berarti positif ya. Ingat nih tandanya nih. Negatif dikali negatif positif. 0,5 dikali F. F kali 0,6 ya. Berarti 0,5 dikali dengan 0,6 F. Ya, 0,6 F sama dengan 50 kali dengan 4,2. 5 kali 4 20. 5 kali 2 10. Berarti sekitar 210. Ya, berarti 210. Bisa sampai sini? Bisa. Keep on watching. Oke, siapkan minuman kalian supaya lebih fokus lagi. Jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, komen, dan subscribe. Apabila kurang jelas, boleh dilampirkan komentar-komentar yang membangun dengan tulisan yang memenuhi etika ya. Oke. Jadi kita selesaikan lagi ya. Ini udah hampir selesai, tinggal F-nya aja. Baik, gampang ini ya. 0,8 F dikurang